Dengan angin malam yang dingin, Kembang Tanjung kembali dari tugas rahasianya di Gisikan menuju Katumenggungan. Namun, langkahnya terhenti oleh Raden Sombo yang penuh amarah. Ia menanyakan dengan keras kemana saja Kembang Tanjung selama ini, dan mengapa ia tak memberi kabar. Kembang Tanjung tetap diam, menghormati Raden Sombo sebagai atasannya, namun sikap bungkamnya justru membuat kemarahan Raden membuncah. Ketegangan itu terpecah ketika Tumenggung muncul tiba-tiba, memerintahkan Kembang Tanjung masuk ke dalam kedaton. Lapor Raden, pengawal Soko Kembang Tanjung menghadap. Saya datang, Raden. Saya mau sowan Kanjeng Tumenggung. Kesalahan pertamamu. Kau tidak tepat waktu. Kau terlambat. Dan yang kedua, mana dua pengawalmu? Kenapa mereka tidak ikut pulang bersamamu? Karena Kanjeng Tumenggung yang mengutus saya, maka hanya kepada Kanjeng Tumenggunglah saya akan memberi penjelasan. Tapi Romo Tumenggung sedang istirahat. Ini sudah terlalu sore. Tidak ada waktu untuk pasewakan. Lagi pula apa salahnya kamu bicara dulu kepadaku, atasanmu? Masuklah Kembang Tanjung. Kamu bisa bicara langsung kepadaku. Maaf Romo, saya kira... Ayolah, masuk. Apa yang terjadi sehingga kamu sampai datang terlambat? Ini Kanjeng Tumenggung. Untuk apa kau tunjukkan barang-barang itu kepadaku? Ayo Kembang Tanjung. Untuk apa kamu gelar barang-barang itu di hadapanku? Ketika saya berangkat ke Gisikan, saya diserang oleh 7 lelaki bertopeng. Tanda pengenal ini, saya ambil dari salah satu anggota di antara mereka. Teruskan. Dan dalam perjalanan saya kembali ke Katumenggungan, saya kembali diserang oleh lelaki bertopeng yang sama. Di dalam, Tumenggung mengajukan pertanyaan serupa. Namun kali ini, Kembang Tanjung tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan bukti-bukti penting, sebuah topeng, ikat pinggang milik Katumenggungan, serta sejumlah uang yang kabarnya digunakan untuk membayar seorang pembunuh bayaran yang dikenal sebagai pendekar bersolek. Melihat bukti-bukti ini, Raden Sombo merasa terpojok. Diskusi semakin memanas, dan di tengah suasana tegang, Kembang Tanjung mengisahkan pertemuannya dengan Seto Satrio, sebuah pertemuan yang ternyata akan mengguncang semua yang hadir. Tumenggung pun terkejut, menyadari bahwa peperangan melawan Katumenggungan sudah di ambang pintu. Bersolek. Memiliki ini. Kelihatannya dia dibayar untuk membunuh saya. Tapi sayang, dia dan kekenesannya tidak bisa menikmati uang ini. Dia mati sia-sia. Sombo, kalau tidak salah pendekar kemes itu akan kamu angkat ke dalam kelompok prajurit Soko. Bisa kamu jelaskan? Pan prajurit itu bisa dipakai oleh penyerang bertopeng itu. Hah? Dan kenapa pendekar pesolek itu bisa ikut terlibat dalam pencegatan Kembang Tanjung? Saya kira apa yang disodorkan oleh Kembang Tanjung itu tidak membuktikan apa-apa, Romo. Tidak ada prajurit yang meninggalkan Katumenggungan. Dan tidak ada prajurit Katumenggungan yang berada di luar Katumenggungan.
Apa mereka bukan berasal dari para juara adu tanding calon prajurit Katemenggungan? Kenapa kau berkata begitu? Pendekar pesolek contohnya. Kenapa dia serang saya? Saya kira itu urusan pribadi antara kau dengannya, Kembang Tanjung. Kalau memang urusan pribadi, seorang pendekar tidak perlu pundi uang ini, Raden. Maaf, Romo. Saya kira sekarang yang perlu kita tanyakan adalah apakah Kembang Tanjung berhasil menemui Seto Satrio atau tidak? Dan apa hasilnya? Bagaimana jawab bisikan? Dan apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui jawaban yang sangat kita tunggu-tunggu itu, Romo? Masih bisa kamu jawab pertanyaan itu, Kembang Tanjung? Ini Kanjeng. Seto Satrio yang merobeknya. Iya, Kanjeng Tumenggung. Kurang ajar anak itu. Aku yang akan datang sendiri mengajarnya. Saya juga ikut panas, Romo. Dada saya bergetar mendengar penjelasan Kembang Tanjung. Benarkah Seto Satrio berani merobek surat yang telah Romo kirimkan itu? Ini benar-benar kurang ajar, Romo. Ini menentang perang namanya. Tetapi, mohon Romo menyimak sebentar. Meneliti. Apakah cerita yang disampaikan oleh Kembang Tanjung itu benar? Benarkah Seto Satrio yang merobek surat itu? Seperti yang kau katakan, Kembang Tanjung? Kenapa kamu bicara begitu? Mohon diingat, Romo. Kembang Tanjung datang tidak tepat waktu. Dia pergi beberapa hari menghilang begitu saja. Dan dia tidak menceritakan kepada kita kemana dia pergi. Lalu dia pulang. Tiba-tiba menceritakan yang tidak-tidak mengenai prajurit Katemenggungan. Dan apakah Romo akan percaya begitu saja kepada Kembang Tanjung bahwa Seto Satrio yang merobek surat itu? Kalau aku percaya, apa kamu keberatan? Saya tidak mengerti, Romo. Kenapa Romo begitu mudah percaya pada orang baru ini, Romo? Kenapa Romo lebih percaya kepada Kembang Tanjung daripada kepada putra sendiri? Saya, Sombo. Karena semua yang dikatakan Kembang Tanjung itu benar. Saya saksinya. Kalau Raden Seto Satrio merobek surat dan menantang perang. Bagus Toro Dipo. Kenapa ada di sini? Dan kenapa kau bisa masuk tanpa melewati penjagaan? Ini semua berkat Kanjeng Ratu Kidul dan Senopati Cunumanik yang mengantarkan saya. Ya, tahu-tahu sudah ada Tapi di saya sini. tidak mau ada orang lain ikut campur urusan saya. Kembang Tanjung, saya sudah katakan berkali-kali. Kalau saya juga punya Urusan apa? Apa perlu kamu tahu? Hei, tolong tenang. Kalian pikir kalian ini siapa? Kenapa kalian bicara sendiri dan tidak mengindahkan sedikit pun sopan santun? Apa kalian lupa? Kalian sedang berhadapan dengan siapa? Tidak usah kaget. Dari kekurang sopananmu masuk pendopo Katemenggungan tanpa kulonwun. Kang Mas Numoyo juga seperti itu. Tahu-tahu muncul. Nimbrung bicara. Mohon maafkan saya Kanjeng Tumenggung. Mohon maafkan saya kalau saya gerusa-gerusu. Dan Yayaan, mohon maafkan saya atas ketidaksopanan saya. Kamu benar-benar Sindu Moyo. Tabrak dulu, baru bicara. Baru minta maaf. Kacang mongso ninggalau lancaran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mohon maaf, Romo. Nanti dulu, Romo. Siapa tamu kita ini, Romo? Kenapa Romo bersikap begitu lunak terhadap orang yang tidak tahu sopan santun ini, Romo? Ikut campur urusan orang seenak. Apa aku tidak salah dengar? Setelah sekian tahun berlalu, Kakang Sindumoyo mempertanyakan kembali harta pajang itu. Iya Gusti Tumenggung. Menurut Romo Sindumoyo, dengan peti perhiasan itulah Pajang bisa dibangun kembali. Sudahlah. Tidak ada pajang lagi setelah ada Mataram. Jangan mimpi membangun kembali yang sudah hancur. Kalau peti perhiasan itu masih ada, impian itu akan menjadi kenyataan Gusti Tumenggung. Sayang, peti itu sudah tidak ada. Maaf Gusti Tumenggung. Saya wajib bertanya. Di mana peti perhiasan itu berada sebenarnya? Apa Romomu Sindumoyo itu sudah lupa? Aku sudah bilang berkali-kali bahwa harta itu dipegang oleh Taji Saketi. Dia yang menyimpan harta itu.
Lagi-lagi Taji Saketi disebut. Saya sudah bertemu dengan Taji Saketi. Tapi penampilannya tidak meyakinkan bahwa dia banyak menyimpan harta karun sebanyak itu. Kalau begitu, kamu telah berhasil dikelabui. Kenapa Gusti Tumenggung punya keyakinan seperti itu? Sudahlah. Suatu saat nanti kalau kamu sempat datang masuk padepokannya, masuklah ke padepokan di bawah tanah yang dibangun. Tiba-tiba, seorang pemuda bernama Seturo Dipo muncul dengan ekspresi penuh keterkejutan. Ia membawa kabar buruk yang membuat Tumenggung semakin terbelalak. Seturo Dipo, dengan keberanian yang tak gentar, menantang Tumenggung dan bertanya mengenai peti emas milik Kerajaan Pajang. Tumenggung menjawab bahwa peti itu sudah tidak ada dalam penguasaannya, harta tersebut kini ada di tangan Aji Saketi, seorang sahabat lama yang kini menjadi rival abadi. Namun, Seturo Dipo menyatakan bahwa ia telah menanyakan hal yang sama kepada Aji Saketi, dan jawaban yang didapat pun nihil. Dengan tegas, Seturo Dipo meminta penjelasan yang lebih dalam mengenai kejadian di masa lalu. Terdesak. Iya, Guru. Tapi, entah karena apa, tiba-tiba sang guru, Ki Gending Penjalin sakit. Sakit dalam waktu yang cukup lama. Sehingga ilmu Sigar Semongko, untuk sementara, tak bisa diturunkan. Tidak sabar menunggu guru yang sakit. Aku memilih terjun ke dunia keprajuritan. Kelebihan ilmu kanuragan yang kuperoleh dari Ki Gending Penjalin menyebabkan bukan saja diterimanya aku sebagai prajurit, tetapi dalam waktu singkat, aku sudah diangkat sebagai kepala keamanan Keraton Pajang. Selang beberapa waktu kemudian, Taji Saketi mengikuti jejakku. Dan seperti halnya aku, dalam waktu singkat, Taji Saketi juga mendapat jabatan. Ia diangkat menjadi kepala keamanan harta kekayaan Pajang. Karena kedudukannya itulah, Taji Saketi bisa bebas keluar masuk gedung Bondol Mekso Keraton Pajang. Tumenggung akhirnya mulai bercerita. Dulu, ia, bersama Gelap Ngampar dan Jaluk Giri, yang kini dikenal sebagai Cokro Nanggolo, berguru kepada Ki Panjalin. Mereka bertiga berambisi untuk menguasai ilmu langka, Sigar Semongko. Namun, takdir berbicara lain. Sang guru jatuh sakit sebelum dapat menurunkan ilmu itu sepenuhnya. Jaluk Giri, dengan kemampuan silat yang ia pelajari dari Ki Panjalin, diangkat menjadi kepala keamanan Kerajaan Pajang. Tak lama setelahnya, Taji Saketi juga mengikuti jejak Jaluk Giri dan dipercaya menjaga harta kekayaan kerajaan. Namun, ketika perang antara Pajang dan Mataram pecah, keduanya terjerumus dalam konflik.
Alih-alih melindungi harta kerajaan, mereka justru berkhianat. Jalukgiri dan Taji Saketi bertarung sengit memperebutkan harta tersebut, dan Jalukgiri keluar sebagai pemenang. Pajang jatuh ke tangan Mataram, meninggalkan kisah kelam bagi keduanya. Sebagai kepala keamanan keraton, aku harus merebut kembali harta kekayaan Pajang dari tangan pencuri. Siapapun orangnya. Hei, Taji Saketi berhenti! Kembali! Ya! Ya! Tidak. Ya! Awas kamu Jalukgiri. Akan kurebut kembali peti harta itu. Aku bersumpah. Dua peti harta kekayaan Pajang bisa kembali. Tetapi Pajang sendiri sudah menjadi lautan api. Karena tidak tahu lagi kepada siapa peti-peti harta karun ini harus diserahkan. Maka untuk sementara kedua peti itu, aku simpan di rumah pribadiku. Untuk beberapa lamanya, dua peti harta kekayaan Pajang itu tersimpan rapi, menunggu untuk diserahkan pada ahli waris yang berhak. Tetapi beberapa bulan kemudian, sesuai dengan sumpahnya, Taji Saketi datang bersama anak buahnya. Kakang Taji Saketi? Ragil Kuning, rupanya kamu yang harus menyambutku. Apa yang Kakang kehendaki? Dalam kesempatan ini aku tawarkan satu perdamaian. Kalau bisa kamu tunjukkan di mana peti harta perhiasan Pajang itu disimpan. Maka kita bisa bersatu dan membangun Pajang baru. Saya raja, kamu ratunya. Aku tidak tahu menau tentang peti itu, Kakang Taji Saketi. Kalau kamu menolak menunjukkan saya, terpaksa akan kubunuh kamu. Apapun yang akan kamu lakukan, aku tidak tahu sama sekali dengan peti-peti yang kau maksudkan. Geledah, obrak-abrik rumah ini, dan cari sampai dapat peti-peti itu. Cepat! Tidak, kalian tidak berhak masuk. Lepaskan saya. Lepaskan. Diam! Ibu. Ya. Ya. Joko. 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 Anakku Joko. Biadab. Kau kejam Taji Saketi.
Waktu berlalu, dan suatu hari Taji Saketi mendatangi rumah pribadi Jalugiri, saat Jalugiri tidak ada di tempat. Istrinya, wanita yang dulu juga dicintai oleh Taji Saketi, menyambut kedatangan tamu itu. Taji Saketi menawarkan kerjasama, meminta informasi tentang harta pajang, namun sang istri tidak tahu menahu soal itu. Tak sabar, Taji Saketi memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah rumah. Dalam kekacauan itu, anak Jalugiri menyerang Taji Saketi, berusaha melindungi ibunya. Namun, tragisnya, sang anak dan istri Jalugiri dibunuh oleh Taji Saketi. Kamu tidak berhak untuk memilikinya. Dan kamu juga tidak berhak untuk menyimpannya, Jalugiri. Sigar Semongko. Jangan kaget, Jalugiri. Ilmu Sigar Semongko sudah aku dapatkan. Dan jangan kaget, kalau ilmu itu hanya diturunkan padaku dan gelap ngampar. Tapi keadaan Guru, ia masih sakit. Jika benar ia menurunkan ilmu itu, akan membahayakan jiwanya. Tidak ada salahnya kan? Jika kupaksa guru segera menurunkan ilmu langkahnya itu pada kami sebelum ajalnya tiba. Kurang ajar. Berarti Guru telah... Apa pedulimu? Ragil Kuning! Joko Suto! Sekar Taji! Ayo cepat pergi dari sini. Ibu, 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 ibu. Mana kamu? Joko Suto! Ragil! Emang, tidak. Ragil! Joko! Joko! Tidak! Joko Suto! Ragil! Tidak! Tidak! Joko! 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 Ragil! Ragil! Ketika Jalugiri kembali, ia menemukan keluarganya telah tiada. Amarah meledak, dan pertarungan maut antara dua sahabat lama pun tak terhindarkan. Jalugiri terkejut saat menyadari bahwa Taji Saketi menguasai ilmu Sigar Semongko. Pertarungan berlangsung sengit, namun akhirnya Jalugiri berhasil melukai Taji Saketi, yang kemudian kabur. Namun, sebelum pergi, Taji Saketi membawa serta seorang gadis, anak Jalugiri, yang ternyata juga anak kandungnya sendiri, Sekar Taji, atau yang lebih dikenal sebagai Roro Denok. Gadis itu kini menjadi simbol masa lalu yang kelam, dan rahasia tentang garis keturunannya terungkap. Saya Bagus Torodipo, Kembang Tanjung. Kembang Tanjung. Bukannya Sekar Taji. Sekar Taji. Iya. Sekar Taji. Atau yang biasa dipanggil oleh ibundanya dengan nama Roro Denok. Roro Denok. Iya. Roro Denok yang bisa diselamatkan oleh tembong saat itu. Kalau begitu, akulah bocah perempuan yang dimaksud itu.
Kamu aman di sini. Aku. Dengan kebenaran ini, Cokro Nanggolo sadar bahwa hidupnya tak lagi sama. Sementara di luar sana, bayang-bayang peperangan dan perseteruan lama kembali menghantui, membawa dendam lama ke panggung utama, siap untuk diselesaikan. Adakah cerita ini berhubungan dengan dirimu? Sayalah Roro Denok. Sayalah gadis kecil yang dibawa kabur oleh lelaki berdarah itu. Dan lelaki yang berdarah-darah itu adalah Taji Saketi. Taji Saketi terkena oleh pukulan jari Sayu Toku. Sebelum ia hujamkan sigar semongko yang membelah dan menghancurkan rumahku. Kalau begitu Gusti Temunggung adalah Jalugiri. Romo saya sendiri. Ya, Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang menerima kenyataan seperti ini? Kenapa? Taji Saketi mengaku sebagai Ki Penjalin. Kenapa dia membolak-balik cerita? Kenapa? Dan kenapa dia tega menjerumuskan saya? Untuk membunuh ayah kandung saya sendiri. Kenapa? Deno. Sejak awal, aku sudah curiga. Aku sudah melihat adanya kemiripan antara kamu dengan ibumu. Ini, ibumu juga punya tanda seperti ini. Romo, Anakku, Romo. Roro Deno.